Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Termizi dengan NIM 0305202040. Di sini saya akan membawakan materi tentang ejaan bahasa Indonesia. Sebelumnya, ucapan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Junaida MPD, yang telah membimbing saya untuk penyusunan materi ini. Oke, langsung saja. Pengertian ejaan. Jadi, pengertian ejaan itu menurut KBBI adalah ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Ketiga, ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Ejaan yang berlaku sekarang dinamakan ejaan yang disempurnakan atau lebih dikenal dengan EYD. EYD merupakan tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan miring, serta penulisan unsur serapan. Oke, selanjutnya itu ada fungsi dari ejaan. Jadi ejaan ini memiliki beberapa fungsi juga. Yang pertama itu adalah sebagai landasan pembukaan tata bahasa. Yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, sebagai pemahaman pembaca di dalam mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis. Jadi fungsi ejaan itu kurang lebih terdapat 4. Perkembangan ejaan. Yang pertama adalah ejaan Van-Ophusen pada tahun 1901. Ejaan Van-Ophusen dirancang oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Mahmud. Hal-hal yang menonjol pada ejaan Van-Ophusen yaitu huruf J untuk menulisan kata-kata jang, pajang, dan sajang. Huruf J ini untuk pengganti huruf Y. Dan huruf OE untuk menulisan kata-kata seperti gue roe, itue, oemar. Itu untuk huruf OE itu untuk menggantikan huruf U. Yang ketiga itu ada tanda diakritik seperti koma ain dan ternan untuk menuliskan kata-kata makmur dan sebagainya. Selanjutnya ada ejaan Suwandi dimulai pada 9 Maret 1947. Jadi ejaan Suwandi ini adalah ejaan yang menggantikan ejaan sebelumnya yaitu ejaan Van-Ophusen. Hal-hal yang perlu diketahui sehubung dengan pergantian ejaan itu yaitu huruf OE diganti dengan huruf U seperti pada guru, itu, dan umur. Nah, jadi huruf U ini sudah tidak menggunakan huruf OE lagi. Bunyi hamzah dengan bunyi sentak ditulis dengan K, seperti kepada kata-kata tak, pak, rakyat, dan lain-lain. Kata ulang bisa ditulis dengan angka kedua, seperti anak-anak, berjalan-jalan, dan kebarat-baratan. Awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti kata depan, di, pada, di rumah, di kebun disamakan dengan imbuhan di, pada, ditulis, dan di karang. Yang ketiga ada ejaan melindo. Ejaan melindo ini adalah singkatan dari ejaan Melayu Indonesia. Jadi Kongres Bahasa Indonesia II
Medan, 1959, Sidang Perutusan Indonesia dan Melayu, Selamat Mulyana Syekh Nasir bin Ismail, ketuanya, menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya mengurungkan peresmian ejaan tersebut. D. Ejaan yang disempurnakan atau lebih dikenal dengan EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, melalui pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusan tanggal 12 Oktober 1972 nomor 156 /P/1972 Arman Halim sebagai ketuanya menyusun buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang berupa pemaparan kaidah ejaan yang lebih luas. Pada tahun 1987, kedua pedoman tersebut direvisi. Edisi revisi dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 0543A/1987 tanggal 9 September 1987. Yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia atau lebih dikenal dengan EBI. Jadi ejaan bahasa Indonesia atau lebih dikenal dengan EBI ini adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015. Berarti ejaan bahasa Indonesia ini atau EBI sudah menggantikan ejaan yang disempurnakan yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan. Perbedaan ejaan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan. Yang pertama itu adalah penambahan huruf vokal atau diftong pada EYD. Huruf diftong hanya 3, yaitu AI, AU, OI. Sedangkan pada EBI, huruf diftong ditambah 1, yaitu E, misalnya pada kata geser dan survei. Yang kedua, penggunaan huruf tebal. Dalam EYD atau ejaan yang disempurnakan, fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis lema atau sublema pada kamus. Dalam EBI atau ejaan bahasa Indonesia, fungsi ketiganya dihapus. Ruang lingkup ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pemakaian huruf. Ejaan bahasa Indonesia menggunakan ejaan fonemis, di mana hanya ada satu bunyi untuk satu lambang. Lain dengan bahasa Inggris, yang satu lambang memiliki beberapa bunyi. Nama huruf bahasa Indonesia seperti yang kita kenal dengan huruf abjad, dana, dan juga penggabungan untuk melambangkan diftong. Seperti AU bisa dibuat menjadi harimau atau penggabungan khususnya seperti N dan G menjadi lambang. Penulisan huruf. Huruf terdiri dari huruf kecil, huruf kapital, dan huruf miring. Huruf kapital adalah huruf yang berbentuk khusus dan berukuran lebih besar dari huruf biasa. Huruf miring adalah huruf yang ditulis atau diketik miring untuk menegaskan huruf atau bagian kata tertentu.
Yang ketiga adalah penulisan kata. Penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai wujud kesatuan perasaan dan pemikiran yang dapat digunakan dalam bahasa sesuai ejaan yang disempurnakan. Penulisan unsur serapan. Dalam halnya penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia, sebagian ahli bahasa Indonesia menganggap belum stabil dan konsisten. Dikatakan demikian karena pemakaian bahasa Indonesia sering begitu saja menyerap unsur asing tanpa memperhatikan aturan, situasi, dan kondisi yang ada. Penyerapan unsur asing dalam pemakaian bahasa Indonesia dibenarkan sepanjang konsep yang terdapat dalam unsur asing itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Unsur asing itu merupakan istilah teknis sehingga tidak ada yang layak mewakili dalam bahasa Indonesia. Akhirnya dibenarkan, diterima, atau dipakai dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, apabila dalam bahasa Indonesia sudah ada unsur yang mewakili konsep tersebut, maka penyerapan unsur asing itu tidak perlu diterima. Yang terakhir adalah pemakaian tanda baca. Tanda-tanda baca meliputi tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung, tanda garis miring, tanda petik ganda, tanda pisah, dan tanda epilis. Bisa dilihat di dalam share screen-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.